Oke guys, ini perang tarif nggak kelar-kelar bener-bener ya. Trump kan naikin lagi tuh ke 245% tarifnya ke China. Dan China sih belum respon balik ya sejauh ini. Tapi terakhir memang dia ada bilang kalau dia nggak akan naikin tarifnya lagi karena harganya juga udah nggak masuk akal. Ya bahkan tarif di 100% pun udah kegedean gitu. Harganya nggak bisa dibeli sama konsumen lokal. Begitu pula dengan barang China yang ke Amerika. Ya harga naik 145% itu pun sudah berat gitu, apalagi sekarang 245%. Dan saya yakin ini Trump memang sengaja ya, bahkan ini bisa sampai 400% mungkin. Mungkin dia akan dorong terus, tapi mungkin yang bahayanya ya, yang banyak analis ngomong ya untuk di US, ini bisa terjadi stagflation ya, di mana dia ekonominya benar-benar stagnan, penganggurannya naiknya secara drastis, terus juga inflasinya gila-gilaan gitu. Dan perusahaan-perusahaan banyak yang susah. Ya kalau kalian lihat interviewnya, UMKM yang ada di Amerika, itu banyak banget yang ngeluh. Karena mereka itu ketergantungan terhadap bahan baku dari China. Dan mereka belum bisa mencari alternatif yang bisa memberikan harga yang bersaing. Jadi cost-nya naik. Otomatis harga jadi naik, jadi inflasi. Dan salah satu perusahaan yang saya lumayan sorot ya dari dulu itu adalah perusahaannya si Elon Musk. Jadi dia kan ada perusahaan Tesla tuh, perusahaan mobil listrik. Nah itu menurut saya dia akan susah sekali ke depannya. Kalau kita lihat peta persaingan sekarang dan kondisi ekonomi sekarang ya. Pertama, dari sisi saingan itu banyak banget mobil dari China. Nggak cuma BYD doang. Mungkin kita semua nih taunya cuma BYD. Karena banyak diomongin sama orang. Lumayan viral mobilnya. Tapi di luar dari itu, mobil dari China tuh banyak banget. Ada yang namanya Xpeng, yang bentar lagi masuk Indonesia. Ada Geely, ada Nio, dan banyak lainnya. Dan si China ini menurut saya juga mengingat omongan dari Elon Musk ya. Jadi Elon Musk ini lebih dari 10 tahun yang lalu kan pernah diinterview. Ditanya, pendapat dia terhadap mobil listrik dari China gimana? Misalnya seperti BYD. Dia bilang, ya itu bukan lawan sama sekali. Dia bilang, lihat aja mobilnya. Produknya nggak bagus. Memang, kalau kita jujur-jujuran, kita lihat mobil BYD di saat itu, memang nggak bagus secara visualnya. Tapi kalau dibandingin dengan sekarang, udah jauh banget. Jadi mungkin Elon Musk lupa ya, kalau orang itu bisa improve. Ya kalau kita lihat seseorang di satu titik dengan kondisi perusahaannya seperti apa, kedepannya dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau orang itu tipenya yang ngejar dan revisi terus, pasti bisa jadi jauh lebih baik. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya perusahaan-perusahaan dari China, mobil listriknya ini bisa saingin si Tesla. Ya dari sisi fitur-fiturnya, mereka punya yang Tesla punya fiturnya, bahkan mereka banyak melakukan inovasi ya, yang Tesla kayaknya belum lakukan, misalnya mobil bisa puter 360 derajat, terus depannya bisa jadi titik perputaran yang muter belakangnya doang, dan banyak lagi. Dan pemain handphone itu pun masuk ke dalam ranah mobil ini, ya contohnya Xiaomi. Nah Xiaomi itu ngikutin si Tesla. Jadi dia ngikutin blueprintnya. Ini Xiaomi ada SU7 Ultra. Ini mobilnya mobil premium ya, mobil mahal. Dia sama seperti Tesla dulu pada saat masuk ke dalam segmen mobil listrik. Dia bikin yang mahal dulu, dapetin cuan di sana dengan jual berapa ribu unit, ya ataupun lebih. Kemudian dari situ uangnya dipakai untuk bantu bikin yang versi yang murah. Nah Xiaomi menurut saya itu dia akan ngikutin blueprintnya dari si Tesla. Dan handphone Huawei itu juga udah bikin mobil. Kemarin ini kebetulan saya baru balik dari China juga ya, dari Shanghai. Itu kalau kita pergi ke toko handphone Huawei, di dalamnya ada mobil juga. Ya walaupun nggak semua ya, tapi ada yang dia nggak cuma taruh handphone, tapi taruh mobil juga gitu. Jadi ini pemain handphone sudah melihat kesempatan ya, mungkin di sana juga didorong oleh pemerintah ya. Maksudnya dibuat lebih mudah gitu kalau mau bikin mobil listrik karena memang permintaannya secara global itu besar. Jadi kalau bisa didominasi oleh perusahaan dari China untuk mobil listrik ini. Nah kalau kita lihat angkanya ya seperti BYD itu tahun 2024 dia tuh ekspor 417.000 mobil. Nah tahun ini diprediksi double. Bayangin, double loh. Berarti nanti menuju hampir 1 juta. Mungkin tahun depan mungkin double-nya lagi. Karena sekarang dia bangun banyak sekali pabrik, termasuk di Indonesia. Dia bangun pabrik tuh di Subang, yaitu mungkin fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal di Indonesia. Yang dia lihat ini akan besar gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita lihat Tesla, itu menurun. Ya Tesla itu ada pabrik di Shanghai, namanya itu Tesla Gigafactory. Jadi sebenarnya Tesla Gigafactory ini di dunia itu ada banyak titik, salah satunya yaitu di China, di Shanghai. Dia bisa produksi ratusan ribu mobil, hampir 1 juta mobil, tapi permintaan Tesla di China itu menurun. Jadi ini ada data turunnya itu di 11% ya, di awal tahun 2025 ini. Dan ini akan bahaya untuk Elon Musk. Kenapa? Karena orang China itu lumayan patriotik. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba semua pada bilang
nggak mau lagi beli mobil dari Amerika, tiba-tiba stop, maka itu akan turun drastis. Ya karena mobil-mobil listrik dari China semuanya udah bisa nyaingin si Tesla. Ya kecuali si Tesla ada satu faktor pembeda ya. Bahkan si BYD sekarang udah bikin inovasi di baterai, itu kalau nggak salah yang terbaru, dia bisa ngecas cuma 10 menit penuh. Kapasitas baterainya beberapa kali lipat dari sekarang yang ada di market, dari semua mobil listrik. Jadi Tesla ini banyak sekali hal yang dia harus kejar. Ya dan memang si Elon Musk ini menurut saya ya, balik lagi dia fokusnya juga terpecah. Dia fokus ke politik, padahal dia punya bisnis banyak banget. Dia punya Tesla, dia punya SpaceX, dia punya X ya, terus dia juga punya Neuralink dan sebagainya. Jadi fokusnya kepecah dibandingkan dengan perusahaan China yang mereka hanya fokus satu aja sampai mentok. Misalnya BYD fokusnya mobil listrik ya mobil listrik aja. Unitree fokusnya robot ya robot aja. Nah kalau Elon Musk ini dia fokusnya udah kepecah dan lagi si Tesla ini juga sudah pivot ya. Jadi yang tadinya dia bilang ini fokusnya adalah mobil listrik, sekarang dia narasinya kalau kalian perhatikan dari presentasinya Elon Musk, dia ngomongnya ini AV, dari EV ke AV, dari electric vehicle ke autonomous vehicle. Jadi self-driving car ya, mobil yang bisa berjalan sendiri. Jadi dia bilang nanti ke depannya mobil itu semuanya adalah self-driving car. Kita kalau misalnya mau pergi kemana-mana gak butuh mobil lagi. Kita tinggal order aja, kayak order Grab, Gojek, ataupun Uber. Kita pesen, mobilnya datang, kita pakai sampai kantor, udah mobilnya jalan lagi. Dia akan akomodir kebutuhan transportasi dari orang lain. Nah dia bilang arahnya udah ke sana, fokusnya udah bukan di electric vehicle. Karena menurut saya, dia mungkin juga udah melihat ya, kalau misalnya jangka panjang dia fokus di electric vehicle, dia akan kalah. Karena perusahaan China mobil listrik semuanya banting harga. Dia bikin mobil kualitasnya bagus seperti mobil yang harganya 1,5 miliar misalnya, tapi harga mobilnya cuma 500 juta. Jadi trennya udah seperti itu ya, China ini membanting harga di banyak ranah tapi dengan kualitas yang bagus. Nah saya rasa si Elon Musk udah melihat ini dan dia mengarahkan perusahaannya untuk masuk ke dalam ranah autonomous vehicle. Nah tapi ada problem nih, banyak analis yang melihat problem ini. Jadi kalau si Elon Musk, dia bisa menciptakan self-driving car di mobilnya itu karena dia mengambil data dari semua mobil yang pernah dijual. Jadi mobil-mobil yang pernah dijual itu kan ada datanya tuh, mobilnya kemana, terus di kameranya menangkap gambaran seperti apa. Itu digunakan sebagai data untuk melatih dia punya self-driving capability dari AI-nya dia. Problemnya, dia tuh hanya mengandalkan kamera. Sedangkan kalau kita bilang self-driving car yang benar-benar aman sejauh ini itu Waymo. Ini adalah ciptaan dari Google ya. Jadi dia itu menggunakan teknologi LiDAR. Jadi intinya dia nembak laser untuk mempelajari sekitarnya itu ada objek apa aja. Dan Elon Musk pernah ngomong juga di dalam presentasinya dia kalau sebenarnya kalau mau bilang ideal ya dia harus menambahkan alat pada mobil-mobil yang sudah ada. Jadi akan sangat costly. Tadinya orang mikir kan mobil-mobil yang udah dibeli dari Tesla ini bisa langsung di-convert jadi self-driving car yang efektif gitu. Tapi nggak seperti itu kenyataannya. Dia butuh alat tambahan. Kalau misalnya yang sekarang, sepengetahuan saya ya, at least sepengetahuan saya, itu self-driving car-nya sudah jalan tapi nggak bisa 100%. Manusia tetap harus ada di situ dan harus take over ya kalau misalnya terjadi apa-apa. Nah jadi ini problem dari si Elon Musk ya yang mau pivot ke autonomous vehicle. Dan dia juga bilang kalau kedepannya Tesla ini fokusnya di robot. Dia bilang robot kebutuhan di dunia itu bisa sampai 1 miliar robot. Jadi dia jual mimpi ya. Dia bilang bahwa masa depan ini adalah robot. Semuanya akan pakai robot. Dan Elon Musk ini memang dari dulu jago jual mimpi ya. Buat ngambil pendanaan dari investor. Tapi sekarang banyak orang yang nggak percaya dengan mimpi dia. Ya makanya sahamnya dia lumayan turun. Karena terutama yang robot ini juga bukan sesuatu yang bisa terrealisasi langsung. Mungkin 20 tahun lagi, 40 tahun lagi mungkin bisa. Tapi kalau per sekarang, kalau kita lihat dari robot-robot yang ada di dunia, nggak secepat itu. Misalnya dia bilang di rumah semua orang akan pakai satu robot. Robotnya emang sudah halus buat ngepel lantai, untuk sapu, untuk bersihin barang, untuk cuci piring. Nggak secepat itu gitu. Jadi masih banyak sekali R&D yang harus dilakukan sampai robotnya itu bisa sehalus itu. Dan pasti banyak resistensi. Ya terutama di Indonesia yang menurut saya, kayak misalnya pabrik tiba-tiba pakai robot semua, restoran tiba-tiba pakai robot semua, itu nggak mungkin semudah itu. Pasti orang-orang akan resistensi karena terjadi PHK besar-besaran. Ya orang akan pretelin robotnya, akan bakar robotnya, akan demo, dan pemerintah akan intervensi. Jadi mimpinya dari si Elon Musk yang bilang, oh di dunia ini akan ada 1 miliar robot, itu sesuatu yang bisa terjadi tapi nggak dalam waktu dekat. Makanya investor banyak yang nggak percaya.
Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah ya. Tesla ini bukan satu-satunya yang bisa bikin robot di dunia. Yang bisa bikin robot di dunia tuh di China banyak perusahaannya. Salah satunya Unitree. Dan robotnya kalau kita lihat ya, misalnya kayak kemarin iShowSpeed kan ke China tuh ada robot yang bisa dansa. Robotnya juga nggak kalah sama robotnya si Tesla. Dan pastinya China ini kekuatannya di manufaktur, dia akan bisa bikin robotnya jauh lebih murah dari Tesla. Ya kalau Tesla bikin robotnya di Amerika, pasti kemungkinan besar akan kalah dengan China gitu. Jadi makanya kepercayaan ke si Tesla ini menurun, makanya sahamnya bisa turun. Dan lebih beratnya lagi karena Tesla juga ngambil bahan baku banyak dari China ya. Itu untuk dia punya spare parts banyak sekali yang dia masukin dari China, itu kena tarif. Ya tarifnya si Trump sekarang di level 245%, itu sangat memberatkan. Dan satu lagi perusahaan yang kena efek itu adalah Nvidia ya. Nvidia ini kan salah satu perusahaan yang paling valuable di dunia karena masa depan itu di tangannya dia. Ya dia yang membuat untuk semua kebutuhan AI di dunia. Walaupun ada perusahaan lain juga ya seperti AMD, tapi Nvidia ini salah satu yang unggul banget lah. Jadi sebelumnya pemerintah Amerika udah pernah bikin aturan untuk Nvidia. Kalau misalnya mau ekspor chip ke China, itu nggak boleh ekspor chip yang terlalu canggih. Jadi ada tuh chip yang namanya H100 sama A100, yaitu adalah chip yang versi canggihnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Nvidia adalah dia rubah modifikasi chipnya yang dia ekspor ke China itu adalah chip yang versi yang sudah dikurangi kemampuannya. Nah, tapi sekarang Trump bikin peraturan baru lagi di mana semua chip yang mau dikirimkan ke China itu akan butuh license. Jadi dibuat lebih susah lagi. Jadi si Nvidia ini berpotensi rugi 5,5 miliar US dollar karena peraturan ini yang tiba-tiba stop. Itu secara cost ya, kalau lihat harga costing dari orderan yang udah ada, terus costingnya itu berapa. Tapi kalau lihat dari revenue, kemungkinannya bisa dijual berapa, itu double. Mungkin 10 miliar US dollar. Nah, kenapa Amerika ini tiba-tiba stop ya? Karena ya mungkin Amerika takut ya. Karena negara yang bisa menguasai AI, itu adalah negara yang akan menjadi dominan di dunia, menjadi superpower yang sangat-sangat kuat gitu karena masa depan ada di AI. Ya dan kemarin DeepSeek itu sempat bikin ricuh ya, sempat bikin viral di mana-mana di mana DeepSeek itu cuma pakai chip yang nggak secanggih di Amerika tapi bisa menghasilkan ya AI yang sedemikian kuatnya bisa menyaingi seperti OpenAI ataupun yang lainnya gitu. Ya makanya mungkin si Trump itu ngambil keputusan seperti ini. Dan Trump ini juga lumayan agresif ya, dia benar-benar nusuknya ke semua sisi, termasuk ke internal di Amerika. Jadi dia itu mau kontrol universitas di Amerika. Universitas yang elit-elit ya, salah satunya seperti Harvard ataupun Columbia. Jadi dia membuat peraturan kalau misalnya Harvard ini harus diaudit. Diaudit oleh suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi diaudit dari sisi siapa aja yang diterima, kurikulumnya seperti apa, pengajarnya siapa, apa yang diajarkan. Nah tapi Harvard ini menolak ya. Walaupun ada universitas yang mau ya seperti si Columbia University itu mau nego, duduk bareng ngomong sama pemerintah. Tapi kalau Harvard ini menolak dengan keras ya, karena Harvard ini salah satu universitas tertua di Amerika dan tentunya mereka punya prinsip-prinsip yang mereka pegang dan mereka nggak mau dikontrol oleh pihak luar gitu untuk apa yang mereka lakukan. Akhirnya si Trump ini karena melihat si Harvard ini melawan, dibikin kena pajak. Jadi tadinya kan ada tax exemption. Jadi kalau misalnya bikin universitas, sama kayak di Indo lah ya, kita pakai yayasan dan itu nggak kena pajak. Jadinya kena pajak. Dan sokongan Amerika, pemerintahan ke Harvard, yang nilainya miliaran dolar, kalau nggak salah 2,2 miliar dolar, itu di stop. Yang tadinya digunakan untuk penelitian segala macam. Gitu. Jadi ini di dalam Amerika sebenarnya juga ada gejolak tersendiri ya. Ya orang-orang banyak yang menentang si Trump, pebisnis-pebisnis juga banyak yang menentang karena jadi susah. Terus dari sisi universitas yang didorong sama mereka juga, mereka melawan gitu. Terus gubernur dari salah satu state-nya ini juga melayangkan gugatan gitu ya ke pengadilannya di sana bahwa si Trump ini harus di stop nih karena dia bikin tarif ini menyusahkan semuanya. Jadi ini benar-benar nggak cuman si Amerika lagi ribut sama di luar, di dalamnya juga lagi goyang gitu. Nah kalau kita lihat perlawanan dari China ya sejauh ini, pokoknya setiap kali Trump naikin tarif, China juga naikin tarif. Kemarin itu kan si Nvidia tiba-tiba di-ban gitu ya, dibikin harus ada license untuk ngirim chipnya ke China. Itu juga chip yang sudah level rendah. Akhirnya China memutuskan untuk apa? Dia nge-ban rare earth mineral ke Amerika. Jadi ini adalah bahan-bahan yang menjadi inti utama untuk mesin jet, untuk motor, untuk kendaraan listrik, dan juga untuk chip ya. Jadi bahan utama yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan teknologi di Amerika ini di-ban sama si China. Dan ini seperti yang dikatakan oleh salah satu leader China di puluhan tahun yang lalu ya, bahwa di Middle East mungkin kaya akan minyak,
Tapi di China itu kaya akan rare earth mineral. Indonesianya bahan mineral bumi yang langka gitu. Terus kemarin ini China juga akhirnya suruh dia punya domestic airline ya, perusahaan penerbangan lokalnya untuk tidak membeli pesawat dari Boeing. Ya, jadi ini membuat si Boeing lumayan goyang karena China ini adalah market terbesarnya dari Boeing. Dan China sebenarnya juga ada Boeing-nya sendiri, itu namanya COMAC ya, COMAC. Nanti kalian bisa Google, tapi masih jauh lah. Dia produksi pesawatnya dibandingkan dengan Boeing itu level per tahunnya bisa bikin berapa itu masih jauh. Tapi anyway, si China ini udah nge-ban gitu ya. Dia punya perusahaan penerbangan lokal untuk membeli dari si Boeing. Dan kemarin ini Xi Jinping ada kunjungin beberapa negara untuk ngedeal ya. Dia ke Vietnam, ke Malaysia, sama ke Kamboja, tapi nggak ke Indonesia. Nah ini banyak sekali netizen yang bilang, oh Indonesia nggak dihargai. Oh kenapa dia nggak ngelihat Indonesia, nggak memandang. Ya menurut saya alasannya ada banyak ya, bukannya nggak menghargai. Mungkin kalau misalnya kita pikir secara dalam alasannya ada banyak. Misalnya, pertama, timing politik dari Indonesia. Ini kan baru ganti presiden, belum stabil, masih masa transisi. Jadi kalau dia datang, baiknya itu datang pada saat sudah stabil untuk bikin deal yang besar. Ya kedua, supply chain dari sisi semikonduktor dan juga mobil listrik memang itu lebih di Vietnam ataupun di Malaysia. Jadi itu yang lebih penting untuk sekarang mereka tanganin dari sisi China-nya. Dan hubungan sama Indonesia sebenarnya sudah cukup stabil dari dulu ya. Misalnya salah satu proyeknya kan kita ada kereta cepat Wush yang ke Bandung tuh. Itu kan kereta cepat dari China. Terus ada smelter-smelter yang dibangun, itu juga dari China. Maksudnya hubungan antara China dan Indo tuh mungkin udah baik dan dia ngerasa ini dia lebih fokus dulu ke negara-negara yang punya hubungan baik dengan Amerika nih, yang dideketin oleh Amerika, yang supaya dia bisa bikin satu deal yang menguntungkan sisi dari China gitu. Nah kalau sekarang kita sorot ke Indonesia ya, Indonesia juga seperti yang saya selalu bilang ada efeknya juga dari perang tarif ini. Yang tadi dari sisi komoditasnya ya, komoditas harga turun akan ngefek ke kita punya pendapatan fiskal, lalu kemudian investasi turun dan sebagainya sampai dengan layoff di mana-mana. Salah satu fenomena yang lumayan menarik ya di Indonesia kalau kita lihat itu adalah demam emas ya, di mana orang itu berbondong-bondong ke toko emas untuk beli emas. Karena harga emasnya naik secara drastis. Sekarang itu harga emas Antam sudah di level 2 juta ya, 2 juta lebih. Dan kalau kita lihat dari tahun lalu ya naiknya sudah lebih dari 30-40% gitu. Makanya orang yang banyak sekali berbondong-bondong untuk membeli emas. Nah kalau saya pribadi, ya saya emas di dalam portfolio itu mentok di 5-10%. Hanya untuk menjaga supaya portfolio ini nggak kena makan inflasi ya, buat melawan inflasi, buat jaga nilai dari portfolio. Tapi sekarang banyak sekali orang yang all in di emas. Itu kita bisa lihat komentar dari netizen di sosial media, banyak sekali orang yang all in. Bahkan ada yang gila ya, pinjem duit buat beli emas. Karena dia yakin bahwa emas bakal naik terus. Nah ini adalah pemikiran yang salah. Pertama dari sisi menurut saya, ini adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi nilai. Jadi kalau kita belinya tuh nggak jual. Kita beli untuk jangka panjang, untuk investasi 30 tahun, 40 tahun. Tapi banyak orang yang mindsetnya itu dia beli buat nanti dijual nih. Dalam 3 bulan naik, jual, dia all in. Karena dia lihat semua orang lagi beli, naik terus harganya. Dia lupa kalau nanti turun, dan semua orang ikut FOMO sama seperti pada saat ini naik, turunnya juga akan gila-gilaan. Gitu, jadi hati-hati ya. Walaupun setiap orang punya preferensi sendiri, ya ini saya hanya menyampaikan saya seperti apa pendekatannya. Dan untuk sebagian orang mungkin nggak nyaman dengan membeli fisik dan akhirnya beli Bitcoin ya, emas digital gitu istilahnya, ya itu juga terserah, sah-sah aja. Tapi intinya menurut saya jangan trading dan jangan all in. Apapun itu pemikiran kalian. Jadi intinya, idealnya ya DCA, seperti yang saya selalu ajarkan ya, dollar cost averaging. Setiap bulan kita beli, setiap minggu kita beli. Dan nggak usah terlalu lihat untuk, wah naik, jual, turun, beli. Ya kalau kayak gitu nanti jam waktu kerja utama kita akan keganggu. Ya walaupun ini hanya sekedar emas. Oke, jadi itu kira-kira update-nya ya untuk Amerika, China, dan juga Indonesia secara kondisi ekonomi. Saya akan update terus kalau misalnya ada perubahan tiba-tiba dan ada insight yang kira-kira berguna untuk disampaikan kepada kalian. Tetap semangat ya!